Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang terhormat yaitu Bapak Bayu Adi Laksono selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial serta teman-teman kelas B yang saya cintai dan banggakan. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri, yaitu saya Irati Rachmawati sebagai moderator dan rekan saya yang bernama Muhammad Mustafa Kamal, Revina Yulianti, Gita Aulia, Indri Cahyani, dan Elsa Nurariati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil tema tentang profil komunikator dan persyaratan komunikator. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan pemaparan materi yang pertama oleh rekan saya yang bernama Muhammad Mustafa Kamal. Kepadanya dipersilahkan. Menurut Ardiansyah tahun 2015, sebagaimana dikutip oleh Bangun tahun 2020, komunikator adalah orang atau pihak yang bertindak sebagai pengirim atau penyampai pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber pesan dalam sebuah proses komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun memberikan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator adalah manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Mengungkapkan bahwa komunikator memegang peran yang sangat penting terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Seorang komunikator juga harus memiliki kepercayaan atau credibility dan daya tarik atau atraktif. Terima kasih kepada Mustafa Kamal, dan selanjutnya yaitu pemateri yang kedua oleh Revina Yulianti. Kepada Revina dipersilahkan. Sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik komunikator. Dikutip dari Hasmawati 2020, karakteristik komunikator yang disebut Aristoteles adalah etos. Etos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Istilah lain dari etos adalah credibility, yang terdiri dari dua unsur, yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Selanjutnya, dikutip dari Wati 2007, Aristoteles menjelaskan terdapat 3 bukti-bukti yang dimaksudkan merujuk kepada cara-cara persuasif berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan pidato mereka dan dalam pembuatan video tersebut, yaitu 1. Etos merujuk pada tampilan karakter dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara ketika hal-hal ini ditunjukkan melalui pidatonya. Etos merupakan istilah yang luas yang merujuk pada pengaruh timbal balik yang dimiliki oleh pembicara dan pendengar terhadap satu. Yang kedua, patos berkaitan dengan keterampilan pembicara untuk mengelola emosi ketika dia berbicara di depan publik yang bisa mengunggah perasaan audiens. Aristoteles berargumen bahwa para pendengar menjadi alat pembuktian pembicara. Yang ketiga, logos, pengetahuan yang luas dan bukti-bukti logis yang digunakan oleh pembicara, argumen mereka, rasionalisasi, dan wacana. Bagi Aristoteles, logos mencakup penggunaan beberapa praktik termasuk menggunakan klaim logis dan bahasa yang jelas. Terima kasih kepada Revina Yulianti atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang ketiga oleh Indri Cahyani. Kepada Indri dipersilahkan. Selanjutnya, kualitas komunikator yang efektif. Menurut Ardianto, Lukiati, dan Siti pada tahun 2007, komunikator memegang peran penting dalam sebuah komunikasi, di mana ia merupakan awal dari komunikasi. Sedangkan menurut Cangara pada tahun 2013, pesan juga merupakan hal yang penting dalam sebuah komunikasi, di mana pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang diterima oleh halayak dalam serangkaian makna, sehingga tujuan komunikasi tidak akan tercapai jika tidak ada pesan. Berdasarkan pengertian dari dua hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikator dan pesan dari sebuah aktivitas komunikasi merupakan dua unsur yang sangat penting.
sehingga kualitas masing-masing unsur harus diperhatikan agar tujuan komunikasi dapat tercapai. Kualitas komunikator telah terbukti mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan. Namun di samping itu, kualitas pesan juga menunjang dalam keberhasilan komunikasi. Jika tidak ada pesan, maka komunikator pun tidak dapat mencapai tujuan dari komunikasi. Baik, terima kasih pada Indri. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi yang keempat oleh Gita Aulia. Kepada Gita dipersilahkan. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi seorang komunikator menurut Ruben dan Stewart pada tahun 1998.205 sampai 109 sebagaimana dikutip oleh Murniati pada tahun 2019 mengungkapkan diperlukan beberapa persyaratan tertentu untuk menjadi komunikator dalam sebuah program atau proses komunikasi, baik dalam segi sosok kepribadian maupun dalam kinerja kerja. Berdasarkan segi kepribadian, agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak, seorang komunikator harus mempunyai hal-hal berikut. 1. Memiliki kedekatan dengan khalayak. Jarak seseorang dengan sumber memiliki perhatian pada pesan tertentu. Semakin dekat jarak, semakin besar pula peluang untuk terpapar pesan itu. Hal ini terjadi dalam arti jarak secara fisik ataupun secara sosial. 2. Mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik. Seorang komunikator cenderung mendapatkan perhatian jika penampilan fisik yang secara keseluruhan memiliki daya tarik bagi audiens. 3. Kesamaan, meliputi gender, pendidikan, umur, agama, latar belakang sosial, ras, hobi, dan kemampuan bahasa. Preferensi khalayak terhadap seorang komunikator berdasarkan kesamaan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan pendidikan berpengaruh terhadap proses seleksi, interpretasi, dan pengingat pesan sepanjang hidupnya. 4. Dikenal kredibilitas dan otoritasnya. Khalayak cenderung memperhatikan dan mengingat pesan dari sumber yang mereka percaya sebagai orang yang memiliki pengalaman dan atau pengetahuan yang luas. Menurut Ferguson, ada 2 faktor kredibilitas yang sangat penting untuk seorang sumber, yaitu dapat dipercaya dan keahlian. Faktor-faktor lainnya adalah tenang atau sabar, dinamis, bisa bergaul, dan terbuka, serta memiliki kesamaan dengan audiens dan menunjukkan motivasi serta niat. 5. Pandai dalam cara penyampaian pesan. Gaya komunikator menyampaikan pesan juga menjadi faktor penting dalam proses penerimaan informasi. Terima kasih kepada Gita. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang kesimpulan oleh Saudara Elsa. Pada Saudara Elsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian dari seorang komunikator kepada komunikan dalam individu ke individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Komunikasi yang dijalin merupakan sarana yang penting untuk menjalankan sebuah percakapan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan masalah. Baik, terima kasih kepada Elsa atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya itu pemaparan materi tentang saran. Seorang komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan terkandung dan disampaikan sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Komunikan juga tidak boleh menerima informasi yang belum jelas keberadaannya dan belum diketahui. Akibatnya dari menerima informasi yang belum tentu jelas terjadi, akan timbul sebuah permasalahan atau miskomunikasi yang dapat membuat perpecahan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.